dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini sebagai rasa syukur kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus kau terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari dengan lebih sungguh katakan kepada Tuhan, lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, di dalamku Shalom, saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kita sangat senang jumpa lagi dalam keadaan sehat dan kami percaya semuanya kita di dalam tutupan darah Yesus. Minggu lalu kita bicara tentang manusia baru. Nah, kalau kita di dalam Yesus, maka kita menjadi manusia baru. Tentunya diproses kalau kita di dalam Tuhan Yesus dan di dalam Roh Kudus. Nah, saudara, salah satu ciri kalau kita menjadi manusia baru adalah rendah hati. Nah, baik, sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami yang melihat dalam pelajaran ini, biarlah kami mengambil bagian, kami buka hati kami, supaya kami mempunyai nilai hidup kami adalah rendah hati. Karena Tuhan memakai orang yang rendah hati. Tokoh-tokoh Alkitab yang lain, kami sudah melihat bagaimana Tuhan memakai akan mereka yang rendah hati. Dan kami tahu bahwa Tuhan sangat menentang kalau kami tinggi hati atau kami congkak atau kesombongan. Tapi Tuhan pakai kami dan biarlah kami tetap di dalam Yesus Tuhan sehingga kami menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kekuasaan hanya pada Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami sedang melihat pelajaran ini dimanapun dan kapanpun yang melihat pelajaran ini, kami berdoa
supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Biar mereka mendapatkan pemulihan dan dapat pengertian. Selubung apapun yang menyelubungi kami, roh jahat, kami perintahkan kau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan kau pergi, pergi kau. Di dalam nama Tuhan Yesus, namanya yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, bahwa di dalam gereja kita, nilai daripada gereja kita adalah cinta Tuhan, rendah hati, rajin, dan jujur. Nah, hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah ciri-ciri orang rendah hati. Ada 5 ciri, nanti kita akan lihat pelan-pelan. Tidak semudah itu, tetapi kalau kita di dalam Tuhan, saya percaya, dan kita takut akan Tuhan, saya percaya kita semua akan menjadi rendah hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, akibatnya rendah hati itu yang kedua. Nanti kita akan lihat itu ada 7 hal. 7 hal akibat saudara rendah hati. Nah, kita lihat dulu ini. Yang pertama adalah ciri, ya kan, ciri-ciri rendah hati. Yang pertama, orang rendah hati, dia mau menerima dirinya sendiri apa adanya. Kenapa? Karena manusia, kita semua sudah luka batin. Batin kita luka. Ya kan, batin kita semua sudah luka. Ada yang sudah sembuh, ada yang proses, ya kan. Ada yang mendapatkan lukanya sedikit, ada yang sedang dan besar. Tapi saudara sekalian, saudara bisa menerima dirimu sendiri. Jangan engkau minder, tidak percaya pada diri sendiri. Nah, kalau kita rendah hati, kita bisa menerima diri sendiri. Contoh, mungkin saudara dilahirkan tinggi badannya, ada yang pendek, ya kan? Ada yang matanya bundar, ada yang matanya sipit, ya kan? Nah, dan sebagainya. Saudara terima, ya kan? Terima dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, engkau mengakui dan menerima segala cacat, kelemahan, dan kekurangan saudara dan saya sebagai sesuatu yang wajar. Jadi saudara, kalau engkau punya suami istri, ingat, istrimu adalah orang cacat, orang rusak, ya kan? Dan engkau juga sama, engkau juga orang cacat dan engkau rusak. Tetapi kita mau dijadikan manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau engkau menuntut untuk mencari gereja yang sempurna, pendeta yang sempurna, saudara coba ngaca dulu dirimu. Saya tadi katakan semua manusia telah jatuh dalam dosa. Apakah engkau tidak pernah dosa? Nah, kita mempunyai kekurangan dan sebagainya. Nah, lalu saudara, engkau bisa menerima dan menganggap kelebihan orang lain ini kelebihannya, sebagai suatu hal yang wajar dan tidak perlu disombongkan. Kalau engkau menganggap dirimu mempunyai kelebihan, saudara, itu engkau tidak perlu disombongkan, tidak perlu disombong. Kan karena talenta kita masing-masing dan keahlian saudara masing-masing, dan kita tidak semuanya sama. Jadi saudara, ini yang pertama adalah dia bisa menerima dirinya sendiri. Jadi saudara, engkau bisa menerima orang lain. Tapi kalau engkau katakan, aku tidak bisa terima, ya kan, pendeta aku atau pemimpin aku, dan engkau menganggap dirimu lebih tinggi. Nah saudara, coba belajar, ya kan, coba belajar, kita semuanya rusak. Jadi kita semua manusia rusak. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, engkau diproses, ya kan, ulang pelan-pelan menjadi manusia seperti Yesus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita lihat yang kedua, orang rendah hati mau menerima orang lain. Nah, ini tadi saya sudah katakan tadi kan, engkau bisa menerima orang lain. Ya kan, mungkin pendetamu, mungkin gerejamu, ya kan, mungkin suamimu, istrimu,
ya kan, familimu, kawanmu, anakmu, semuanya, menantu atau mertua, engkau bisa menerima orang lain apa adanya. Nah, kenapa? Saudara ingat baik-baik, Tuhan Yesus menerima engkau apa adanya. Saya ulangi, Tuhan Yesus menerima apa adanya pada engkau. Bukan karena engkau hebat, Tuhan terima. Tidak. Tuhan menerima kita semuanya. Orang yang cacat, yang rusak, ya kan, yang tidak mempunyai pengharapan. Tetapi dalam Yesus Tuhan, kita mempunyai pengharapan. Jadi saudara mau menerima segala kelebihannya dan kekurangan orang lain. Jadi saudara jangan engkau menuntut pendeta mesti sempurna, ya kan, gerejanya mesti sempurna. Apakah engkau yang paling sempurna? Engkau sudah menghakimi, menghukum orang lain. Padahal menghakimi dan menghukum itu bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Nah, kekurangan orang lain tidak perlu dibicarakan. Kekurangan orang lain tidak perlu dikritik, tidak perlu. Ya kan, kritik sini, kritik situ, ya kan, evaluasi sini dan situ dan sebagainya, diperbesar dan dipermasalahkan lagi. Lalu engkau keliling-keliling menghakimi orang lain. Nah, saudara yang suka menggosip, mengatakan kekurangan orang lain, orang itu saya jawab dengan jelas, dia tinggi hati. Dia ada kesombongan dan jangan-jangan, saudara, dipakai oleh setan lagi, jangan-jangan ini. Nah, kita tidak mau dipakai oleh setan, amin. Nah, saudara, ciri yang ketiga, orang rendah hati, rela diketahui dirinya sebagaimana adanya. Jadi saudara, engkau tidak usah nutup-nutupi, ya karena engkau punya kekurangan. Bahkan kekuranganmu engkau kalau perlu ini ngomong di depan umum kok. Ya kan, biasa itu pendeta suka tutup-tutupi dirinya itu. Ya kan, gengsi, ya kan, cuman dialah yang paling hebat itu tadi. Tetapi saudara, walaupun pendeta sekalipun, kita mempunyai kekurangan. Tidak ada kelebihan. Dia tidak berusaha untuk memoles atau menutup-nutupi. Nah, dia kelebihannya, semua manusia mempunyai kelebihan. Semua manusia. Nah, kelebihan saudara tidak perlu ditonjolkan. Kalau engkau menonjolkan dirimu, mungkin engkau mempunyai gelar, mungkin ya kan, ditonjolkan. S2, S3, saudara gelar kan hanya di dalam bidang akademis. Bukan berarti engkau memang hebat, bukan. Nah, jadi kelebihan saudara tidak perlu ditonjolkan, tidak usah. Nah, kalau engkau menonjolkan artinya itu tinggi dan menyombongkan diri. Yang keempat, nah saudara, orang rendah hati itu selalu menundukkan diri. Orang rendah hati selalu menundukkan dirinya. Bukan tanduk-tanduk, bukan nanduk-nanduk, bukan. Patuh kepada pemimpinnya. Saudara, dia menundukkan dirinya kepada pemimpinnya sekalipun ditinjau dari segi usia. Mungkin dia lebih muda, mungkin pengalamannya kurang, mungkin kecerdasannya kurang, mungkin latar belakangnya jelek, ya kan? Mungkin dari tunawisma, mungkin ya kan, mungkin dari narkoba, mungkin dari pembunuh, mungkin ya kan, seperti Saulus itu kan. Nah, mungkin lagi sosial ekonominya lebih rendah. Ya kan, dia bukan banyak duit itu. Mungkin juga pendidikannya kurang. Ya kan. Nah, pemimpinnya itu jauh kurang dibandingkan dengan dirinya. Jadi saudara, walaupun pemimpinmu ada yang kurang, bukan bagian kita untuk menghakimi, menjelek-jelekan dan menghukum. Saudara, coba kita belajar rendah hati. Bisa katakan amin? Ya kan, rendah hati itu bukan hanya manggut-manggut begini kan, manggut-manggut begini, bukan. Ya kan, tentu ada sikap dan perbuatan. Jadi saudara, ciri orang rendah hati itu adalah yang keempat, penundukan diri. Nah saudara, yang kelima, ciri orang rendah hati,
mau menerima keputusan yang diberikan kepadanya. Jadi saudara, ada keputusan yang diberikan kepada dia. Dia terima loh ini nih. Bukan protes ini, protes itu, ya kan. Mengadakan yang lain. Nah kemudian dia tidak memaksa kehendak atau saran atau pendapat dia. Contoh, saudara dalam rapat, ya kan, dalam rapat, walaupun engkau sebagai pemimpin atau apapun, saudara jangan ngotot. Kamu mesti menerima, memaksa kehendak aku. Apalagi kalau kita dalam forum Zoom tadi kan, ya kan, dalam Zoom ada yang tanda kutip ada sedikit perdebatan akademis. Saudara jangan maksa. Oh, menurut aku begini, menurut aku begini, menurut sekolah aku begini, menurut gereja aku begini. Nah saudara, dia memaksa terus itu. Nah kalau engkau memaksa, saya jawab, sebetulnya engkau tinggi hati. Bisa katakan amin, coba kita belajar ini. Coba kita belajar, jadi tidak memaksa kehendak dan saran dan pendapat dia. Saudara jangan. Nah itu yang namanya rendah hati. Kemudian dia juga tidak memberontak, enggak, ya kan. Kalau kamu tidak bisa menerima, aku keluar. Ya kan, mengancam ini. Kalau kamu model gini, aku keluar tadi kan. Aku pindah gereja. Ya ampun. Ya kan, kok tinggi benar ini nih. Ya kan, tinggi hati benar ini kan. Ya saudara, solusinya bukan memberontak, ya kan. Bukan buat perpecahan. Nah kita keluar, kita buat gereja lain. Nah ampun. Itu kan caranya Lucifer. Nah saudara, yang berikut, tidak menganggap keputusan dan pemikirannya yang selalu benar dan harus dituruti. Nah, jadi saudara jangan menganggap pemikiran aku benar, keputusan aku benar. Ya kan, dia ngotot itu. Bahkan ada yang parah lagi, waktu rapat sampai gebrak meja itu, pukul meja lagi. Dan dengan ngancam lagi gini, bahkan ada lagi yang parah lagi. Ya kan, mungkin ini ya, bawa pistol, ya kan, mau bebunuhan. Padahal ini orang Kristen, men. Ini kan pemimpin Kristen. Ya kan, kok gontok-gontokan, ya kan, sampai bawa pisau, bawa pistol. Nah saudara, nah yang saya ngomong ini saudara, itu tuh adalah dongeng itu tuh, ya kan, bukan betul-betulan, itu hanya dongeng itu tuh, ya kan. Tapi saudara, walaupun dongeng, hati-hati. Nah saudara, ya kan, nah kalau saudara rendah hati, saya ulang lagi, kalau kita rendah hati, saudara ada berkat. Nah sebelum saya lanjut, ciri orang rendah hati, dia mau menerima dirinya sendiri. Dan yang kedua, dia mau menerima orang lain. Dan yang ketiga, dia rela diketahui kelemahan dan kekurangannya. Dia rela diketahui. Ya kan, bukan dia tutup-tutupi supaya itu gengsi, ya kan tadi. Nah, yang keempat, penundukan diri. Ya kan, yang kelima, mau menerima keputusan yang diberikan kepadanya. Walaupun itu engkau belum bisa menerima. Mungkin ini. Nah, lalu apa berkat? Nah, di sini yang kedua adalah saudara ingat, bagi saudara dan saya, ya kan, yang rendah hati, saudara ada berkat. Bisa katakan amin? Nah, saudara satu, kalau engkau merendahkan dirimu, Yesus yang ditinggikan, saudara secara pelan-pelan, engkau akan ditinggikan. Matius 23:12, barang siapapun ini, meninggikan diri, ya kan, lalu dia mengadakan penghakiman, ya kan, menghukum orang lain, ya kan, aku keluar, ya kan, itu. Nah itu dia sudah mengadakan penghakiman dan menghukum orang lain. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ingat firman Tuhan ini, iya dan amin, dan itu pasti terjadi. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya saudara, mau ditinggikan oleh Tuhan, amin. Nah,
Tuhan akan meninggikan saudara. Kita tidak perlu berkoar-koar tadi ngoceh sini ngoceh situ. Aku ini begini, aku ini begini, aku ini begini. Saudara tidak usah, ya kan? Kita tidak usah tong kosong nyaring bunyinya. Saudara tahu lihat padi, padi kan tahu kan padi. Padi itu semakin berisi, semakin nunduk, semakin berisi, semakin nunduk itu padi. Tetapi kalau alang-alang semakin tinggi, semakin tumbuh, dia semakin tinggi. Nah ini paling tinggi dia kan. Tambah lama tambah tinggi, tambah tinggi. Tapi ada hasilnya, ada hasil. Alang-alang ada hasil. Ya kan? Apa hasil alang-alang? Cuma kelihatan dari jauh. Oh bagus ya. Tetapi kalau padi, dia menundukkan diri, dia berisi, dan ada hasilnya. Nah saudara sekalian, berkat yang kedua, bagi yang rendah hati, saudara akan mendapat kehormatan. Saudara mau dihormati orang, engkau tidak perlu ngomong sombong, engkau tidak perlu apa itu namanya itu, tua pau itu kan, ngoceh sini, ngoceh situ, supaya engkau dihormati. Padahal engkau tong kosong nyarinya. Amsal 18, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara perhatikan, kalau engkau tinggi hati, saudara lihat cepat atau lambat, engkau pasti hancur. Pasti. Engkau menunggu puji-pujian orang lain, engkau menunggu ada yang disanjung-sanjung, engkau senang dengan disanjung-sanjung. Saudara perhatikan baik-baik, tinggi hati mendahului kehancuran. Sudah bisa lihat banyak pemimpin yang menuju kepada kehancuran. Bukan karena karisma, tetapi karena karakter. Ya kan, karena sifat. Karaktermu yang akan menentukan engkau akan naik atau turun. Bukan karena karisma dan bukan karena kepintaran, bukan karena mulutmu yang besar. Tapi saudara perhatikan di sini. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara perhatikan Alkitab. Apakah Tuhan pernah ini tokoh-tokoh Alkitab Tuhan memakai tinggi hati? Enggak. Musa dia tinggi hati? Enggak loh Musa. Padahal sebelumnya dia itu temperamennya itu arogan itu. Dan dia tinggi hati. Tetapi setelah dia belajar dalam Tuhan 40 tahun di gurun pasir, ya kan, dia menjadi gembala dan sebagainya, dia berubah. Jadi saudara, Tuhan juga memakai murid Tuhan yang lain tinggi hati? Enggak. Tuhan tidak pernah memakai orang yang tinggi hati sampai hari ini. Nah, saudara kita lihat lagi berikut yang kedua. Kalau saudara dan saya rendah hati, ada akibatnya ketiga. Engkau akan diberikan kekayaan. Saudara mau kaya? Ya kan ini kan. Saudara mau kaya apa enggak ini? Ya kan saudara, kekayaan itu tidak perlu engkau cari-cari. Asal kalau kita rendah hati, saudara, kekayaan datang. Kehormatan dan kehidupan. Kita lihat apa janji Tuhan. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati. Ganjaran itu akibat kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi saudara, kita tidak cukup hanya dapat kekayaan, tetapi tidak dapat kehidupan, tidak dapat kehormatan. Ngapain? Engkau kaya, tetapi tidak mendapatkan kehormatan. Untuk apa? Ya kan, engkau kaya, tetapi tidak mendapatkan kehidupan. Ya kan, di bumi nggak bisa nikmati. Saudara perhatikan ini. Akibat kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dua hal ini. Kalau kita rendah hati, biasanya orang itu takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, biasanya rendah hati. Nah, akibat kerendahan hati
dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan. Kekayaan di sini saudara jangan pikir kekayaan jasmani, tetapi rohani dan jasmani. Atau jasmani dan rohani. Kehormatan dan kehidupan. Amin. Nah saudara, saya tidak ngutip banyak, hanya sedikit. Dalam Mazmur 37:11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan apa? Mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Saudara, akibat rendah hati, engkau akan mantap di kota itu. Engkau akan mantap di negeri itu. Engkau tidak usah pindah kota lain. Engkau tidak usah pindah ke negara lain. Ya kan, engkau akan mewarisi negeri. Jadi itu hanya untuk orang yang rendah hati. Lalu saudara, engkau pun dalam negeri itu, kota itu, tempat usahamu itu, engkau akan bergembira. Karena apa? Karena engkau mendapatkan kesejahteraan yang melimpah-limpah. Bukan kesejahteraan pas-pasan, bukan. Tetapi kesejahteraan yang melimpah-limpah. Jadi saya baca sekali lagi. Mazmur 37:11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan engkau tidak perlu pindah-pindah. Ya kan, engkau tidak perlu pindah usahamu. Bahkan engkau akan diberkati mengembangkan lagi yang lain. Dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Bisa katakan amin? Nah saudara, itu akibatnya, itu yang ketiga, yang keempat. Ya kan, ini akibatnya saudara dan saya rendah hati. Engkau akan dikasihani. Ya kan, bukan engkau diejek, bukan. Saya ngambil Amsal 3:34. Apabila Tuhan menghadapi pencemooh, sudah tahu di bumi ini ada yang suka ngejek, ya kan, suka mencemooh. Bagaimana caranya supaya pimpinan itu jatuh, dipermalukan di depan umum, ya kan, dan dia ngotot lagi. Maka ia pun mencemooh. Jadi saudara, kalau engkau menjadi pencemooh, Tuhan akan mencemoohkan engkau. Tuhan akan melecehkan, Tuhan akan merendahkan engkau. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Ya Tuhan itu sangat kasihan dan doamu didengar, ya kan, oleh Tuhan mereka yang rendah hati. Bisa katakan amin? Jadi itulah akibat yang keempat. Akibat rendah hati. Nah saudaranya kelima. Akibat saudara dan saya rendah hati, engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Ya kan, bukan tidak puas-puas ini kan. Ya kan, melayani ke sini, melayani ke situ, kerja di sini, kerja situ. Mazmur 27. Orang yang rendah hati akan apa? Makan dan kenyang. Ya kan, dia akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan, ingat, yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Saudara, yang hidup itu adalah roh kita, hati kita ini. Saya baca sekali lagi, Mazmur 22:27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Amin. Ya kan, kita akan makan dan kenyang di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah masalah ekonomi yang lain. Nah, tetapi saudara coba cari Tuhan. Ya kan, coba cari Tuhan pada masa-masa ini. Ya kan, coba kita cari Tuhan. Maka akibatnya kita akan memuji-muji Tuhan. Dan akibatnya lagi hatimu hidup untuk selama-lamanya. Bisa katakan amin? Nah saudara, akibat rendah hati. Akibat rendah hati saudara ingat, saudara akan dihibur. Ya kan, kita ini punya masalah. Kita ini mempunyai, ya semua manusia mempunyai masalah. Tapi masalah itu akan membuat saudara semakin naik. Bukan sebagai korban. Masalahnya kita hadapi itu menjadi kita menjadi
pemenang dan bukan menjadi korban. Bukan. Kita akan lihat 2 Korintus 7 ayat 6. Tetapi Allah yang apa? Menghiburkan orang yang apa? Rendah hati. Saudara, perhatikan. Yang menghibur saudara adalah Tuhan. Kalau kita rendah hati, telah menghiburkan hati kami dengan kedatangan Titus. Jadi saudara, ini tentang Rasul Paulus ya, di bagaimana dia mengalami kesulitan, ya kan, dia mengalami penderitaan dan lain-lain. Tetapi Tuhan mengirimkan Titus. Saudara, ketika engkau didatangi oleh anak Tuhan, oleh hamba Tuhan, ya kan, saudara mesti senang, ya kan, sehingga engkau dapat dihibur oleh kedatangannya. Jangan begini, ya ini rewel, ini mungkin minta duit. Bukan itu saudara, bukan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Jadi contoh ini nih. Jadi Paulus tadi itu mengalami masalah, lalu Tuhan kirimkan siapa? Titus. Titus apakah dia bawa duit? Juga enggak. Apakah Titus bawa makanan? Juga enggak. Titus hanya datang ngobrol dan Paulus sudah dipuaskan. Apalagi Paulus di dalam penjara. Nah saudara, yang ketujuh, yang rendah hati. Akibat rendah hati ini, akibat saudara akan mendapat mahkota. Mahkota artinya apa itu? Kita hari ini memang anak Tuhan, saya ulangi. Hari ini kita memang anak Tuhan, tetapi engkau belum betul-betul anak Tuhan, belum. Kenapa? Kita masih hidup kan? Nah, mahkota artinya adalah kita anak Tuhan dan kita diwujudkan itu menjadi anak Tuhan waktu kita sampai di rumah Bapa. Nah, artinya itu menang kita nih. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan, ya kan, dia senang berkenan kepada siapa? Umat Tuhan. Dia senang hanya kepada umat Tuhan, bukan pengikut, bukan anggota gereja, bukan, itu penting itu kan. Tetapi kepada umat Tuhan. Tuhan apa? Yang saya perhatikan di sini, memahkotai. Tuhan itu akan memberi mahkota, artinya kita menang. Orang-orang yang apa? Rendah hati dengan keselamatan. Nah saudara, yang rendah hati, saudara, namamu sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Jadi ada kitab kehidupan, nama saudara dan saya, biar itu terdaftar. Nah walaupun itu terdaftar, kita kan masih di bumi. Already but not yet, itu artinya. Kita memang sudah anak Tuhan, tapi faktanya belum. Jadi saudara, kita masih dalam proses di muka bumi ini. Nah maka itu kami anjurkan pada saudara, biar kita semakin rendah hati, amin. Bisa kita semakin rendah hati. Saudara perhatikan di sini, kalau kita rendah hati saudara, engkau dan saya akan diberi oleh Tuhan mahkota. Bukankah itu satu sasaran kita yang akhir? Bukankah itu adalah tujuan akhir kita supaya kita mendapatkan mahkota? Tujuan akhirmu bukan mendapatkan pujian di bumi, tujuan akhirmu bukan mendapatkan penghormatan di bumi, bukan. Saudara masih ingat dengan Lazarus, dengan orang kaya yang tiap hari pesta, tiap hari memakai linen halus. Linen halus hari ini saudara, itu jutaan itu. Ya kan? Ada batik, linen halus itu, wah jutaan itu. Ya kan? Jutaan. Jadi dia ini sangat kaya dan saudara, kalau orang kaya di kota itu pasti terkenal. Ya kan? Oh itu orang kaya itu, nah itu yang pesta tiap hari. Di kota kita ada yang pesta tiap hari. Belum pernah saya dengar itu kan. Tapi kalau ada, semua pasti tahu, oh bapak itu, ya kan. Ya. Tetapi dalam Alkitab, dia mendapatkan nama, kehormatan di kota itu atau di kampung itu, tetapi namanya tidak tertulis dalam Alkitab, namanya tidak tertulis. Tetapi yang tertulis dalam Alkitab siapa? Lazarus. Ya kan, dia pengemis, ada borok, ya kan, dia minta roti, tetapi orang kaya itu tidak melihat. Dia melihat tetapi tidak lihat itu. Ya kan? Jadi dia anggap rendah. Nah saudara, yang Lazarus yang rendah hati dan dia tidak ngomel-ngomel,
dia tetap ucapan syukur, bahkan dia kalau dapat jatuhan roti atau makanan dari meja, berebutan dengan anjing itu. Saudara, ingat, biar kita semuanya mendapat mahkota. Bisa katakan amin. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, dan dia, Tuhan, memahkotai orang-orang yang apa? Rendah hati dengan keselamatan. Amin. Nah saudara, inilah tujuan kita akhir, yaitu mendapatkan mahkota. Bukan dapat pujian di bumi, bukan dapat penghormatan di bumi, bukan itu. Saudara, nama kita ada terdaftar di kitab kehidupan, dan nanti kita ke sana, kita diberikan mahkota oleh Tuhan. Nah saudara, apa yang kita mesti buat? Ya kan? Apa yang kita mesti buat sekarang dan ke depan? Yang sudah-sudah tidak apa-apa. Saudara, yang sudah-sudah, mungkin engkau tinggi hati, mungkin engkau arogan, mungkin engkau menyombongkan dirimu, memaksa kehendakmu, mungkin ini kan. Saudara, kita lihat ke depan. Apa yang kita bisa lakukan? Bertobat. Ya kan, kita bertobat. Artinya, dari sekarang ke depan, kita bertobat. Saudara, kita semua tinggi hati. Saya jawab, kita semua tinggi hati. Kita semua bangga, aku ini kaya, aku ini bisa punya talenta ini, aku punya kepintaran, ya kan, bangga, ya kan tadi ini nih. Saudara, kita perlu bertobat. Ya kan, kita perlu bertobat. Hanya itu bertobat. Dan kalau engkau tidak bertobat, ya jangan terlambat saja itu, jangan terlambat. Lebih baik kita bertobat sekarang dan minta ampun, dan kita minta Roh Kudus mengubah saudara, dan kita di dalam proses menjadi manusia baru. Nah saudara, yang kedua, minta sama Tuhan kasih karunia kerendahan hati. Saudara tahu ini bumi ini hari ini dibungkus dengan kain, ya kan, sepertinya gitu, seperti ini kan saya cuma melambangkan bumi ini dibungkus seperti dengan kain, pada itu dibungkus dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu hari ini adalah kasih karunia. Jadi pada hari ini masih berlaku kasih karunia. Di dalam Roma mengatakan di dalam Yesus berkelimpahan kasih karunia. Saudara, kasih karunia itu apa itu? Minta, ya kan, minta. Ya kan, saudara minta aja, minta. Tuhan, aku minta kerendahan hati. Aku ini sombong, ya kan. Aku ini merasa aku ini pintar, ya kan. Aku ini suku ini, aku sudah S1, S2, S3, S4, ya kan. Sampai S teler itu kali. Nah saudara minta kasih karunia Tuhan untuk kerendahan hati. Nah saudara bisa minta kerendahan hati kalau engkau sadar. Ya kan, nanti kita akan belajar, ya kan, ke depan engkau dan saya mesti ada kesadaran diri. Self apa itu? Conscious. Nah saudara, nanti kita lihat, kita akan belajar tadi. Jadi saudara sekalian, kita minta sama Tuhan, kasih karunia Tuhan, kerendahan hati. Bisa katakan amin? Hanya minta saudara. Lalu kita baca Alkitab, kita doa, minta Roh Kudus, lalu menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Ya kan, kita lakukan firman. Saudara, saya hanya ngulangi di sini sedikit. Berkat bagi yang rendah hati. Yang pertama, dia akan ditinggikan. Bukan direndahkan, dia akan ditinggikan. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan kehormatan. Engkau akan dihormati oleh Tuhan dan oleh masyarakat walaupun engkau tidak memintanya. Kita dihormati bukan karena kaya, bukan karena omongan kita yang berkuar-kuar, itu bukan. Ya kan, yang meninggikan diri bukan, promosi diri sendiri bukan. Akibat rendah hati, maka saudara dan saya diberikan oleh Tuhan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi saudara, kalau engkau pengen kaya, rendah hati, amin. Jangan ngotot itu, ngotot ini, ngotot itu. Engkau tambah miskin itu. Bukan saya nyumpahi, bukan. Bukan saya nyumpahi, bukan, sorry. Ya kan? Tapi kalau kita rendah hati, engkau akan diberkati. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang keempat, engkau akan dikasihani oleh Tuhan. Dan yang kelima, kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Kita dipuaskan bukan karena
pujian orang, bukan karena kita hebat, punya talenta ini, talenta itu, bukan. Tapi Tuhan yang akan memuaskan kita, roh kita akan dipuaskan, jiwa kita akan dipuaskan, tubuh kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Yang keenam, engkau dan saya akan dihiburkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah ada masalah, di tengah ada kesulitan, Tuhan akan berikan solusi, Tuhan akan menghibur saudara dan saya. Yang tujuh, pada akhirnya kita sampai ke Bapa dengan selamat dan kita mendapatkan mahkota. Nah, itulah harapan kami kepada kita semua. Bisa katakan amin. Ya, saudara lihat ini ada 1, 2, 3 sampai 7 dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau dipakai oleh Tuhan. Dijauhkan kita dipakai oleh kuasa kegelapan dan oleh kepuasan ego kita. Kita berdoa. Tuhan, biar kami mulai saat ini meminta kasih karunia kerendahan hati. Karena kasih karunia ada hanya di dalam Yesus. Hari ini adalah zaman kasih karunia. Masih zaman pengampunan dan kami minta Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami tinggi hati, sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, memaksa kehendak, memaksa pendapat, memaksa ide-ide kami. Ampuni Tuhan. Tapi biarlah kami dengan kerendahan hati, kami bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Sebagaimana Tuhan sudah menerima kami seadanya. Tuhan, kami mohon lagi, supaya kami yang melihat dalam acara ini, dalam Bible study ini Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara yang mau meminta roh atau kasih karunia rendah hati. Bagi saudara yang mau, buka hatimu dan engkau katakan dalam hatimu. Engkau minta Tuhan, Tuhan, saya bertobat dan saya minta ampun. Dan mulai saat ini sampai ke depan, biarlah kami semuanya dipimpin oleh kasih karunia kerendahan hati. Sebagaimana Yesus sudah menunjukkan rendah hati. Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi, tapi engkau direndahkan dan engkau hanya mengikuti apanya rencana Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menunjukkan sebagai teladan bagaimana Yesus sebagai seorang yang rendah hati yang telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Biar kami bisa meneladani Yesus dan para tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang rendah hati. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kami dijauhkan Tuhan daripada tinggi hati, kesombongan, keangkuhan, menghakimi orang lain, membicarakan orang lain. Dijauhkan kami untuk membesar-besarkan kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Dijauhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Dan kami memberkati kami yang ikut dalam acara ini. Dan biarlah kami jadi berkat, kami bisa mengubah orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, terima kasih Tuhan berkati. Sampai kita ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti MTS online pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh semakin hari semakin diperlengkapi dengan pengajaran. Terima kasih buat kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Katakan pujian.